Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fid din a'azzakumullah wargi dahliya rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan sampai saat ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melaksanakan amal saleh, untuk mengerjakan amal kebajikan. Dan salah satu di antaranya adalah kita masih diperkenankan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, melaksanakan amal ibadah, melaksanakan amal saleh, berkhulwat dengan Allah dengan kalimat-kalimat yang baik, lisan yang senantiasa basah berzikir, bahkan tidak terasa air mata berderai membasahi kedua pipi, sampai kepada memunajatkan harapan keinginan yang tergantung dan hanya menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah salah satu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sampai pada titiknya kita bisa bersilaturahim, bertalabul ilmi di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Semoga saja ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang mampu mendatangkan dan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib, tayyib, semakin tayyib. Wargi dahlia, di hari ini yaitu hari yang ke-9. Ya, Kang Dini ya. Ya, hari ke-9 wargi dahlia. Hari yang ke-9 di hari Kamis di bulan Oktober 2025
yang bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kami berdua bisa kembali hadir. Saya ditemani oleh Kang Denny wargi Dahlia ya. Tentunya sudah siap untuk bersilaturahim, bertalabul ilmi di acara Hikmah Fajar yang tentunya dipancarluaskan di jantung kota Bandung di Jalan Burangrang nomor 28. Tentunya di frekuensi yang sangat kita cintai di 101,5 Dahlia FM Bandung wargi. Kami ingin menyampaikan silaturahim untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Semoga saja wargi-wargi yang ada di perkotaan se-Bandung Raya, yang ada di perkampungan wargi Dahlia, kami ingin sampaikan silaturahim, kami ingin sampaikan salam persahabatan persaudaraan. Juga tidak lupa kami ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar Dahlia Thayyib. Tidak lupa untuk jamaah umrah Muharram 1, jamaah umrah Muharram 2, jamaah umrah Muharram 3, jamaah umrah Sya'ban, jamaah umrah Rabiul Akhir, jamaah haji kloter 21 Kota Cimahi. Ada Haji Maman, ada Haji Asep ya. Haji Maman yang ada di Lemah Bambu, di Water Black wargi Dahlia ya, Cihideng. Kemudian juga Kang Asep, Haji Asep tuh yang ada di Sekarwangi ya, Parongpong di atas wargi Dahlia. Haji Yiyi, dosen Unla nih, Doktor Haji Yiyi Supendi. Mudah-mudahan damangnya Pak Haji. Alhamdulillah. Kemudian juga ingin kami sampaikan untuk Haji Firman yang ada di Cimahi ya, di sana. Kemudian juga Kang Febri, putra dari Pak Haji Maman ya. Alhamdulillah silaturahimnya. Haji Iskandar yang ada di Grand Sharon ya, Haji Iskandar dan Teh Hajah Ina. Semoga sehat selalu. Kemudian bergeser ada Kang Ivan dan Teh Intan di Margahayu Raya, semoga sehat. Tidak lupa kami ingin sampaikan silaturahim untuk ketua dan jamaah majelis taklim, seperti majelis taklim Fathul Khair ya, majelis taklim Fathul Khair, ada Uni, ada Ibu Ade, Bu Lilis di sana ya. Kemudian juga majelis taklim Salamun. Ada Pak Kang Asep, Kang Asep Bubur di sana ya, sama istrinya, sama semua DKM Salamun. Ada silaturahim majelis taklim At-Tawabin, majelis taklim Fathul Mubin. Ada Ustadz Nano, Ibu Hajah Imas, Pak Sarip, Pak Adi, Kang Endi, Pantis ya. Kemudian juga ada Ibu Lia, ada Ibu RT 02 di Fathul Mubin ya. Kemudian juga ada Majelis Taklim Al-Asdiqa. Ya, Majelis Taklim Al-Asdiqa. Ini para jamaah mantan Pangdam, ada Pangdam Jaya, ada mantan Pangdam Jaya, mantan Pangdam Brawijaya di Ponorogo warga. Alhamdulillah ya, ada yang jadi dokter, yang guru-guru dosen-dosen yang ada di Unpad ya, ada di Majelis Taklim Al-Asdiqa. Silaturahim kami ingin sampaikan. Juga Majelis Taklim Kajian Qalbu warga Dahlia. Dan dimanapun warga berada ya, mudah-mudahan saja hari ini kita sudah siap bersilaturahim, berthalabul ilmi di acara Hikmah Fajar Dahlia FM ya. Dan kami tentunya di studio warga Dahlia memohon kepada Allah agar semua warga Dahlia diberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya soleh dan soleha ya.
Mudah-mudahan ada dalam keberkahan dari Allah untuk Abi di Cipadung 455 ya. Mudah-mudahan sehat. Kemudian juga untuk Ibu Hajah, Bunda Hajah Iom di Linggar Jaya Elektronik ya. Mudah-mudahan sehat dan keluarga. Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana di rumah makan Purut di sana di Ranca Bali. Mudah-mudahan sudah selesai membangun ngagengan warungnya, rumah makannya ya. Mudah-mudahan dilancarkan ku Allah. Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana, insya Allah darah ramang sadayana. Kemudian juga untuk Mama Hajah Nur Adil dan Pak Haji Piannya mudah-mudahan sehat ya. Kemudian juga ada Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Semoga sehat, ada dalam berkah dari Allah. Pak Haji Nandang, Pak De Parsono ya, alhamdulillah di sini juga Kang Denny yang menjadi partner kerja kami wargi Dahlia. Silakan wargi untuk menyampaikan WhatsApp-nya di nomor 0811-222-1015. 0811-222-1015. Dan nanti Kang Denny sudah siap untuk mengangkat telepon di 022-73028 dan di 022-7311-710. Di sini kita akan lihat dulu WhatsApp-nya wargi Dahlia biar tidak terlalu numpuk ya. Kami akan sebutkan nama-nama yang sudah hadir siap untuk bertolabul ilmi di acara Hikmah Fajar. Ada T.I. Swidaningsi di Ranca Kasumba, Wajah Neni Sukarni, terima kasih. Ada Kang Ujang Pecai di Jamali, Cianjur, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Orang eleh cenah sareng ieu sareng Arabnya sing salah labarnya lumayan sakitu. Hatur nuhun Kang Ujang Pecai, ada Teh Imas di Majalaya, Kakek Agus Sudrajat, kemudian Ibu Ice Kurnia ya di Batu Jajar. Ada Bunda Jalili Mahlimah di Nata Beautiful, kemudian juga tidak lupa kami ingin sampaikan ada Mamah Caca di Cicahem, Ibu Ismawati, Teh Haja Neng di Sarijadi, Ibu Lia di Katapang, Ibu Haja Engkah ya. Kemudian ayah oge Bunda Hajah Tati Empoy di situ Patenggang, Kang Fili men Sikosa ya. Kemarin ketemu di Nurul Huda. Kang Fili terima kasih. Teh Haja Lilis di Lilis Nurala di Sayang, Kang Reza sama keluarga ya. Teh Andini di Ujung Berung, Toyib, ada Mama Iwan, Bapak Supardi Cilengkerang, Mama Lilis, Bu Haja Oneng, Siti Nurrahma di Sarijadi Ujung ya. Kemudian Teh Tika Sartika, Ibu Ice Bubur Tahura ya. Kemudian Ibu Yayat Suryati, terima kasih. Kemudian juga ada Mamah Ari, terima kasih silaturahimnya. Teh Etiwike nuhun silaturahimnya. Teh Ane di Cikalong Hilir. Kemudian Teh Haja Lilis Siti Juangsi, Kang Haji Wahyu di Cikalong Wetan wargi Dahlia ya, di Cikalong Wetan. Ada Teh Mala Ajam Bajek, Ibu Ani Hanita, Ibu Ella Cangkuang, Bunda Hajah Iom di Linggar Jaya Elektronik telah hadir juga. Pak Haji Eman, terima kasih silaturahimnya ya. Sareng siap cenah nuju sahur, cenah alhamdulillah. Ini juga dari Ibu Maliha Nuraini, alhamdulillah terima kasih. Kami juga terus mengundang wargi di 0811-222-1015 di nomor WhatsApp-nya wargi Dahlia. Sambil menemani santap sahur wargi yang berniat melaksanakan ibadah saum sunnah di hari Kamis, materi yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini wargi Dahlia adalah berkaitan dengan amalan sunnah yang mampu mengkabulkan hajat keinginan kita. Fokus ya, Kang Denny, fokus. Kita akan membahas tentang amalan sunnah. Ini amalan sunnah. Ini amalan sunnah dari Nabi SAW. Memang amalan ringan, tapi Masya Allah
dengan amalan itu, maka segala doa kita pasti, kata Nabi, dikabulkan oleh Allah. Tanpa diragukan kembali. Tapi mohon maaf, sunnah ini sudah ditinggalkan warga dahlia. Ya, sunnah ini sudah ditinggalkan. Karena ini banyak pertanyaan dari wargi yang tentang amalan sunnah ini. Amalan sunnah yang ringan, tetapi warga dahlia mampu membukakan pintu langit sehingga doa-doa kita pada waktu itu tanpa diragukan kembali akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan kalau wargi ingin mencatatnya, kita santai saja wargi dahlia. Ada amalan sunnah yang ringan yang mampu membukakan pintu langit, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah tanpa diragukan kembali. Tetapi sayang, beribu-ribu sayang, amalan sunnah ini sudah mulai pudar, bahkan sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ingat wargi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai barometer kita selaku umat muslim, sebagai panutan kita, acuan kita, baik dalam beribadah kepada Allah yang sifatnya hablum minallah maupun yang sifatnya hablum minannas. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi mis-sami'il 'alaihi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Sebelum kita membahas amalan yang sunnah itu, kita satukan dulu persepsi warga dahlia. Satukan persepsi, muncul pertanyaan, apakah kita ridha benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah untuk kita? Kalau jawabannya ya, setuju bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita, barometer bagi kita, panutan kita, mengikuti apa yang dijalankan, apa yang dikerjakan olehnya berkaitan dengan ibadah. Maka kalau kita mengakui semua itu, apa yang diajarkan oleh Nabi telah baik, telah sempurna dan tidak perlu ditambah, apalagi dikurang. Tidak perlu ditambah, apalagi dikurang. Semuanya sempurna. Dan kita meyakini kalau di antara kita ada yang menambah-nambah sunnah, ada mengurang-urangi sunnah, atau ingkar sunnah, katanya ajaran Muhammad sudah keluar dari hukum hak asasi manusia, ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad telah melanggar ketentuan hakikat manusia. Pertanyaannya adalah, pintar mana Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita? Pintar mana? Cerdas mana? Diri kita apakah Rasul? Diri kita mungkin gelarnya S1, sarjana, master, ataupun sampai pada tingkat doktoral, bahkan menjadi profesor. Apakah semua itu, akademik itu bisa mengalahkan kecerdasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad itu cerdas. Kenapa? Karena dibimbing, ada backing gitu istilahnya. Dibimbing sama siapa? Langsung sama Allah. Langsung sama Allah warga dahlia. Melalui siapa? Utusannya. Siapa? Jibril alaihi salam. Makanya pantas sampai detik ini ajaran Rasul update. Ajaran Rasul tidak perlu diinstal.
Mungkin ajaran-ajaran lain diinstal, disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau umat Islam, ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, tentunya tidak. Tentunya tidak, warga dahlia. Nah, kalau kita setuju bahwa Nabi Muhammad sebagai barometer, Rasulullah sebagai panutan kita, semuanya baik, semua yang diajarkan oleh Nabi telah sempurna, tidak perlu ditambah apalagi dikurang, maka warga dahlia sudah yakinlah kita bahwa Rasulullah lah yang paling baik amalnya, Rasulullah lah yang paling sempurna amal kebazikannya, bahkan sholatnya pun sampai bengkak-bengkak kakinya. Sholatnya hebat, jihadnya luar biasa. Makanya pantas Nabi Muhammad menjadi nomor first, sebagai nomor pertama pada urutan 100 manusia yang berpengaruh di alam dunia ini. Menurut Michael Hart dalam sebuah bukunya yang terkenal dan fenomenal itu. Kalau kita sudah yakin, nah inilah wargi kita harus mampu mengamalkan. Amalan sunnah apa yang dimaksud? Awas. Siap nih Kang Haji Cece, fokus ya. Apa amalan sunnah yang ringan tetapi mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin? Ini tertera di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya warga dahlia. Perhatikan. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat menuju tempat tidur. Mas, barang siapa yang berangkat menuju tempat tidurnya dalam keadaan terjaga. Maksud terjaga di sini apa? Benar. Maksud terjaga di sini adalah dia memiliki wudu. Barang siapa yang berangkat menuju tempat tidur dalam keadaan terjaga, artinya dalam keadaan berwudu. Sama dengan arti dari berwudu ini adalah orang yang senantiasa datang ke tempat tidurnya dalam keadaan bersih, baik hadas kecil maupun hadas besar, dia berwudu terlebih dahulu. Awas, ini langkah pertama nih. Maka Nabi SAW, beruntunglah orang yang mau tidur tapi dia terjaga dengan wudunya. Pada saya mah lagi head, nggak ada masalah. Yang mau head wudu. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang ada larangannya. Head itu dilarangnya untuk apa? Untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berhubungan, untuk toab. Itu dilarang. Kalau berwudu, berzikir, beristighfar, boleh silakan. Termasuk juga berwudu. Sia-sia, kata siapa sia-sia? Kan mau bobo, tapi kan Pak dalam keadaan junub, wudu saja. Wudu saja bagi perempuan yang sedang berwudu. Barang siapa yang berangkat menuju ke tempat tidur dalam keadaan terjaga, dalam keadaan berwudu, wayahna wargi dahlia kudu dibiasakan berwudu sebelum tidur. Habis gosok gigi, cuci muk-muk, wudu wargi dahlia. Begitu. Tiris, aduh wayahna. Ya kalau tidak diawali dari sini, aduh lebar wargi dahlia nih. Ini hebat nih, hadis ini hebat. Sahih lagi Imam Bukhari. Cenah nih hararese ustad cenah ieu wan di rada di keneulah mengartos wargi dahlia supaya kita ngartos ya.